Nah, disitulah tantangan berat bagi saya. Saat itu kan saya agamanya non-Islam. Depan saya itu rumah untuk belajar Al-Quran. Jadi saya setahun tinggal di rumah dinas, mendapatkan hidayah dan saya masuk Islam. Saat itu pula bapak nangis, kecewa besar kalau saya masuk Islam. Dan teman non-Islam itu kan banyak, teman-teman guru saya, dan mengajak saya untuk pulang kembali ke kandang. Bu, gembala yang tersesat, ayo pulang ke kandang. Ya Allah, saya beri umur panjang lagi, saya akan belajar alibata ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf. Saya masih di Semarang dan narasumber kita kali ini luar biasa kisahnya, insya Allah ya. Dan saya juga di sini memegang bukti bahwa beliau ini memang betul-betul masuk Islam. Dan tadi sedikit cerita di belakang, kisahnya memang menarik juga. Tapi sebelum kita ke ibunya, saya coba akan spill ya sertifikatnya. Ini sertifikatnya luar biasa sekali ya. Nah, mungkin nanti kameramen kalau ini nggak kelihatan jelas bisa difotokan atau divideokan ya. Kemudian ini sertifikatnya, ini surat pernyataan dari ibu. Nah, di sini ibu ini namanya adalah Maria Magdalena Kistarti. Jadi beliau masuk Islam pada tahun 1985. Luar biasa, ini masih disimpan sama beliau, dan beliau juga bilang katanya ini masih saya simpan sebagai bukti suatu saat pasti akan dibutuhkan. Nah, seperti itu. Oke, sahabat wakaf, kita langsung saja sapa Ibu Maria Magdalena Kistarti, atau biasa disebut dipanggil Ibu Kis ya. S-nya 1 ya, jangan 2, karena beda makna nanti kan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Saya terima kasih lah udah mau diterima di rumah Ibu. Kemudian udah mau ditungguin, tadi saya kan datang ke sini. Dan saya juga terima kasih Ibu udah mau kita wawancara Bu. Siap. Karena dari cerita Ibu nanti kita pasti menunggu-nunggu poin hikmahnya Bu, ya kan, pelajarannya Bu, seperti itu, agar kita sebagai umat muslim tuh merasa bangga, apalagi yang muslim atau Islam dari kecil. Nah, Ibu kan dari kecil bukan Islam kan? Bukan. Nah, maka dari itu Bu, boleh nggak cerita waktu itu kecil kan Ibu Kristen Protestan Katolik. Katolik ya. Sorry Katolik. Gimana Bu waktu kecil kok ceritanya itu, ngapain aja waktu kecil, kok tiba-tiba kok umur berapa tahun, tahun 85 meluk Islam. Ceritain Bu. Ya. Saya dari keluarga Katolik. Bapak dan adik-adik saya, kecuali ibu saya. Ibu saya belum Katolik. Oh, maksudnya? Masih Islam. Oh, waktu nikah sama Bapak masih Islam. Belum masuk Katolik, tapi masih Islam, tapi tidak melaksanakan ibadah Islam. Tidak diperbolehkan. Sama Bapak? Iya. Oke. Tujuannya biar masuk menjadi Katolik. Iya. Nah, setelah saya lulus dari SPG, saya merantau di Tegal. Ceritanya begitu, ikut kakak pulang ke Pemalang, saya tetap tinggal di Tegal. Sebentar, SPG itu sekolah pendidikan guru. Oh, Ibu guru ya? Iya. Silakan. Di Jalan Imam Bonjol itu. Di Semarang siap. SPG. Lanjut. Nah, saya merantau di Tegal, ikut ibu kepala sekolah karena kakak saya pulang ke Pemalang. Nah, disitulah tantangan berat bagi saya. Saat itu kan saya agamanya non-Islam. Depan saya itu rumah untuk belajar Al-Quran. Ibu-ibu jamian itu kumpulan ibu-ibu itu sama anak-anak. Dan setiap seminggu sekali ada tausiahnya, ada ceramahnya. Nah, ketika saya mau ikut ibu, sudah berjanji saya mau ikut ibu kepala sekolah, tapi saya tidak mau melihat rukuh. Jadi rukuh mukenah. Oh, mukenah. Mukenah itu harus ditutupi sarung biar saya tidak melihat.
Begitu ceritanya. Setelah sering mendengarkan tausiah dari rumahnya Pak Daryun waktu itu, saya tertarik dengan isi tausiahnya tersebut, sering tanya sama teman-teman, apa itu Islam dan bagaimana Islam. Nah, kelihatan penilaian teman-teman saya, Bugis itu sudah mulai tertarik, sudah mulai mendapatkan hidayah. Saya tinggal di SD itu tahun 1984. Jadi saya setahun tinggal di rumah dinas, mendapatkan hidayah dan saya masuk Islam pada tanggal 1 April 1985. Oke. Alhamdulillah saya masuk Islam, berjalan dengan lancar dengan acara Al-Hidayah itu. Dan saat acara itu, pada pengajian itu, bersyukur saya menangis karena saya belum pamit sama orang tua, belum pamit sama bapak. Setelah foto jadi, saya pulang ke Semarang, saya melihatkan foto kepada bapak. Saat itu pula bapak nangis, kecewa besar kalau saya masuk Islam. Dan saya menjawab bahwa saya dapat hidayah menjadi keyakinannya berubah menjadi Islam. Nah, pesan bapak saya itu, kowe kena masuk Islam tapi kudu iso membaca kitab Islam. Pesannya saya harus bisa membaca Al-Quran. Begitu beratnya saya membaca Al-Quran, kan susah ya, bayangannya saya susah, tapi insya Allah Pak, ya anggar kowe kudu bisa membaca Al-Quran gitu. Nah, sejauh itu pula ujian-ujian saya banyak sekali, di antara ujian keluarga dan teman non-Islam itu kan banyak teman-teman guru saya, dan mengajak saya untuk pulang kembali ke kandang. Bu, gembala yang tersesat, ayo pulang ke kandang. Maksudnya saya disuruh pulang ke gereja. Akhirnya ada salah satu teman saya, guru agama, menganjurkan, Bu Nyuna pakai jilbab biar mereka tidak menyuruh kamu pulang ke kandang ke agama yang dulu. Alhamdulillah saya nurut sama Pak guru agama itu. Alhamdulillah saya sudah mulai belajar, dan hidup saya itu penuh tantangannya penyakit, Mas. Saya penyakit tumor, sudah dioperasi, dan ketika saya menjalankan kemoterapi yang ke-6, hati saya merasa saya jangan diambil dulu, anak-anak masih butuh saya. Dan ya Allah, saya beri umur panjang lagi, saya akan belajar alibata ya Allah. Saya berkata begitu, mengucapkan itu. Ternyata sebelah saya, kamar saya itu ada yang meninggal. Berarti pada malam itu pula ada malaikat penyabut nyawa. Mungkin itu saya mengucapkan kalimat itu, di situ ada malaikat penyabut nyawa yang diambil yang sebelah. Saya masih diparing umur panjang. Waktu itu saya cerita sama teman guru saya, Bu Suyatni, katanya itu nadar, ya. Oh, saya enggak bilang nadar, iya itu nadar. Setelah itu saya dikenalkan sama Ustadzah sejak tahun 2013. Saya 2012 kan operasi. 2013 saya mulai belajar alibata sama Ustadzah itu. Dan saya pindah di sini tahun 2023, jadi saya belajar mengaji sudah 10 tahun. Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit saya bisa membaca sedikit itu. Oke, Insya Allah. Itu pengalaman hidup saya. Iya. Saya ringkas seperti itu. Kalau tidak diringkas itu panjang, Okay. Ya kan. Berarti saya mau tanya nih Bu. Yeah. Berarti waktu kecil itu kan bapaknya ibu nih, bapak itu rajin ke gereja. Yeah. Terus kemudian memperistri ibu ya. Yeah. Kemudian ibu waktu itu masih agama Islam. Agama Islam, tapi tidak menjalankan. Tidak menjalankan keislamannya. Yeah. Nah, setelah itu ibu berarti dibaptis dong waktu itu ya? Ibu belum dibaptis. Ibu saya kan tidak dibaptis, belum masuk Katolik sih. Oh. Ibu saya masih Islam. Tapi sampai akhir hayatnya Islam? Iya. Oh, setelah saya masuk Islam,
Terus saya membawa bingkisan itu mukena, sajadah. Saya pamit izin Bapak biar Ibu boleh menjalankan salat. Oh, akhirnya di sini kan tuh Iya, sama bapak. boleh diperbolehkan. Ya Boleh. sudah Ah, gitu. Masya Perjuangan loh. Iya, Jadi Ibu menjalankan ibadah lagi setelah saya masuk Islam. Sampai meninggal kemarin itu sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. Nggih. Iya, berarti Ibu Kis ini dari kecil memang keluar masuk gereja ya. Iya, aktif di gereja. Apa? Sebagai apa di gereja? Saya di lingkungan rayon saya sebagai guru sekolah minggu. Oh, guru sekolah minggu. Nggih, jadi Berapa anak-anak. lama? Ya selama saya SPG 3 tahun. Oh, ngapain aja itu, Bu? Ya mengajar anak-anak itu menceritakan Injil, tentang Tuhan Yesus. Iya, iya. Sampai meninggal, sampai diangkat ke Bangkit surga lagi. lagi. Udah hanya bercerita tentang itu, Yesus. Iya, iya, nggih. iya, iya. Berarti Ibu Setahu saya seperti itu. Iya, iya, iya. nggih. Guru sekolah minggu Sekolah minggu di lingkungan. di lingkungan. Nggih. Gerejanya kemana waktu itu? Gerejanya waktu itu Atmodirono. Atmodirono di Atmodirono. Semarang. Iya, Semarang. Oh, iya, iya, iya. Karena rumah saya di Medoho, jadi kan gerejanya di situ. Oke, Katolik Nggih, berarti Katolik, ya. nggih. Atmodirono tuh berarti yang deket itu ya? Bangkong. Ya, Bangkong ya. Bangkong, terus itu ke sini belok. Yang deket Ke selatan. travel itu bukan sih sekarang ini? Saya nggak paham Oh, itu. nggak paham ya? Nggih. Oh, iya, iya. Iya kan? Mataram kan Bangkong Iya, perempatan nanti. pokoknya nggak jauh ya dari itu. Simpang 5 kayaknya tuh ya. Belum sampai Simpang Belum sampai Simpang 5 belum kan? sampai Simpang. Iya, ya, saya tahu. Oke. Atmodirono. Kemudian Ibu ini kan tahun 85 syahadat gitu ya. Ya, Di usia ke 22 22 tahun. 22 tahun Di Tegal. di Tegal. Di Tegal sana. Nah, itu sebelum masuk Islam Ibu itu sempat ini nggak sih ada apa namanya stigma negatif tentang Islam gitu yang Nggak. diterima gitu? Saya enggak, Oh, enggak ya? enggak. Alhamdulillah. Makanya saya enggak tahu cerita Islam bagaimana, kan saya enggak tahu. Iya, iya, iya. Negatif apalagi itu enggak punya. Yang penting saya enggak mau lihat rukuh gitu toh. Nggak mau ngelihat, mau kena. Mau kena, iya. Kenapa, Bu? Enggak, saya enggak mau. Kepala sekolah saya, "Loh, kok kamu enggak mau lagi bahan kan?" Enggak, saya enggak mau lihat. Apa yang ada di pikiran Ibu kalau ngeliat mau kena itu? Lah itu saya juga bingung. Kok nggak mau lihat? Enggak mau kok gitu toh. Perasa saya seorang Katolik gitu, jadi fanatik gitu ya. Oh, Iya. Anehnya di situ. Tapi setelah saya dapat hidayah, kan kita dapat kado banyak, mukena banyak, Bu. oh gitu. Ya, mukena banyak. Alhamdulillah ya, berarti saya dulu tidak mau melihat mukena, sekarang mukena nempel pada diri saya pakai ketika kita menjalankan sholat. Iya, iya. Ternyata hidayahnya tuh ketika mana saya kan kurang tahu ya. Yang tahunya sih penting saya awalnya tidak mau melihat. Nggak mau Nggak melihat. mau lihat. Apakah kalau ngelihat mukena itu seperti kain gombal atau Boten. apa? Gimana? Boten. Apa yang dirasa itu? Wah, enggak mau tak gitu toh. Pokoknya seperti kain yang tidak Itu mau. kan namanya mukena kan kain untuk beribadah Islam. Iya, Berarti kan saya tadinya kan awalnya Katolik. enggak mau toh. Iya. Setelah mendengarkan anak-anak ngaji dan mendengarkan ceramahnya, kan ingin tahu Islam itu bagaimana, cara Islam bagaimana. Terus kepala sekolah bilangnya, wis mantep durung, nek wis mantep, ayo besok ada acara. Lah itu acara pembayatan Syahadatan itu syahadat ya. itu. Oke, berarti rasa takutnya atau bencinya terhadap mukena Bukan benci. gimana? Ya pokoknya nggak mau gitu aja, bukan. Pokoknya benci. kalau ada mukena jangan terus itu. Gitu. Jangan, Bu Guru nggak Apa mau karena lihat. ini? Karena Ibu merasa Ibu Katolik? Iya, Oh, iya begitu. gitu. Kalau begitu saya mau, ya saya Berarti karena merasa takut mengkhianati agamanya. mungkin ya. Gitu ya. Iya mungkin. Mirip, agak seperti itu ya. Karena kan Iya. saya agak kurang ini nih menangkap nih. Kok takut mukena? Biasanya kan kalau orang takut kan berarti kan apakah dia terancam? Boten, Enggak kan ya? boten. Tapi karena pengen menjaga agamanya, waktu itu Agamanya ya. mungkin keyakinannya. Berarti Ibu benar waktu itu memang percaya betul ya dengan agama Katolik itu Ya, ya. karena dari kecil. Dari kecil kan? Dari kecil saya ditanamkan begitu sama orang tua. Jadi sekolah saya swasta terus. Apalagi kan Tidak guru sekolah pernah- minggu kan? Iya, guru sekolah minggu kan lebih iya, mantap lebih lagi, mantap lagi. dianjurkan.
boleh mengajar Romo gitu kan. Romo ya kalau di gereja ya, silakan ngajar sambil belajar sambil mengajar kan, sesuai dengan SPG kan mengajar itu. Oh, Nah, iya, iya. memang saya dikatakan murtad, tapi mereka yang mengatakan murtad. Mereka tuh teman-teman Orang-orang Katolik yang Katolik mengatakan itu. murtad. Oh, istilahnya murtad juga, Murtad Kak? juga. Oh. Dan saya termasuk domba yang tersesat. Tersesat. Makanya setiap kita kumpul guru-guru, domba yang tersesat, ayo pulang ke kandang kayak gitu. Oh, ngomongnya gitu? Iya. Saya masih ingat guru agama itu namanya Pak Iqbal almarhum. Memberi saran, Bu, pakai hijab. Jadi mereka nggak akan membujuk kamu untuk ke gereja lagi gitu. Ya, gitu. merasa tersakiti juga ya. Oh, iya, benar. Tapi namanya hidayah lebih kuat, Mas. Alhamdulillah dengan adanya saya kemo yang ke-6, terus saya belajar ngaji. Awalnya memang ngaji angel ya, Mas. Alibata kan susah. Tapi alhamdulillah juga saya pindah di sini, saya belajar lagi di pondok pesantren Husnul Khotimah. Sampai sekarang? Iya. Masya Allah. Saya di sini baru 2 tahun. Masya Allah. Jadi saya pengen mengaji, menambah ilmu. Tadinya tinggal di mana, Bu? Di Tegal sih. Oh, Tegal ya tadinya Iya, ya? terus saya pensiun pulang ke Semarang, rumah di sini tahun 23. Kampungnya di Semarang sebelah mana waktu itu? Semarang sekarang di Medoho. Medoho ya? Nggih, Medoho. Medoho itu ya berarti ya. Oke. Iya. Pindah-pindah orang tua. Ya, alhamdulillah belajar sedikit-sedikit udah, selama di sini udah juz 4. Masya Allah. Sudah juz 4. Sudah, Ya, maksudnya sudah alhamdulillah. hafal juz 4 atau? Boten hafal dereng. Belajar sudah katam berkali-kali, tapi kan didampingi Didampinginya Ustadz belajar apa namanya? ngaji, tadarus nggih. Sudah juz 4 ya. Iya, sekarang sudah mulai lagi, sudah juz 4, alhamdulillah. Jadi terisi dengan usia yang semakin tua, kita isi dengan ibadah Betul. untuk menuju akhirat nanti. Iya. Nah, waktu itu ketika Ibu kan tadi bilang memutuskan untuk syahadat kan, itu kan di Tegal ya. Terus Tegal. kasih tahu ke Bapak kan bentuknya Setelah foto gitu foto, kan. iya, Foto. terus minta maaf. Gitu kan. Tapi alhamdulillah nggak ada pressure kan atau tekanan atau dari Bapak kan. Mboten. Malah menyarankan begitu, kowe wis dhisik ke guru agama, saiki kowe pindah agama ya kudu iso membaca kitab, maturi ngoten Masya Bapak. Allah. Jadi saya berjuang. Lah itu dapat hidayah lagi setelah saya kemo itu. Terus saya hati nurani kita pengen belajar, Masya Allah. menekuni sampai sekarang alhamdulillah. Itu pesan seperti itu tidak akan lupa, dan saya akan semakin tekun membaca Al-Quran. Masya Allah. Pesan dari Meskipun Bapak belum gitu. lancar. Belum lancar. Tapi kan kalau kita selalu belajar kan insya Allah Iya. bisa. Berarti Bapak waktu itu meninggal masih Katolik. Bapak Katolik sampai meninggal Katolik. Tapi Ibu udah Islam waktu itu Ibu kan sudah ya? Islam. Ibu Kis juga kan sama ya. Udah Islam. Iya. Dan Adik-adik pulang sekarang udah Islam semua. Masya Hanya Allah. satu kemarin sudah meninggal, itu satu Katolik. Semua sudah keluarga Islam. Kakak-kakak ada waktu Saya itu? nomor 2 sih. Oh, nomor 2. Kakak Islam. Oke. Mengikuti jejak saya. Kowe wis mlebu Islam. Ya sholat toh Mbak. Iya, terus ikut. Jadi pembawa arus untuk yang lain. keyakinan Islam itu Masya lebih Allah. kuat. Jadi sebagai pemicunya ya, Nggih. triggernya Nggih, gitu kan. alhamdulillah. Itu kehidupan yang saya alami. Masya Allah. Terus ketika Bapak meninggal nih, sekarang Bapak meninggal. Ya mohon maaf ya Bu ya. Nggih. Ibu suka doain Bapak kan? Ya, meskipun agama Islam boleh mendoakan. Meskipun saya berprinsip itu bapak saya. Betul. Saya selalu mendoakan dengan cara saya. Betul. Nggih kan? Ya mudah-mudahan bisa diampuni lah ya. Amin ya Allah. Karena kan Bapak juga kan yang mengizinkan Ibu Kis itu untuk masuk Islam kan? Iya, akhirnya mengizinkan. Mengizinkan, kan? Nggih. Padahal dulu cita-cita pengen saya itu masuk biarawati. Jadi suster. Inginnya Bapak ya. Tapi kan memang apa ya, dibanding orang tua yang lainnya yang ketika anaknya masuk Islam itu dicoret dari kakak kan banyak mboten, Ibu. mboten. Nah ini kan
artinya ada kebaikan lah dari Nggih. bapak gitu kan. Malah justru harus lebih bagus. Betul. Begitu. Nah ibu gimana waktu itu responnya ketika Ya, ibu masuk saya Islam? kan Al-Quran angel loh. Ya kan batin saya kan Al-Quran kan angel. Ya insya Allah. Kalau batin kita menjawab kali Bapak, insya Allah Pak. Nanti lama-lama juga saya bisa. Lah dapat hidayah saya sakit itu. Baru saya sakit 2012, saya masuk Islam 85. Iya. Jauh toh. Jauh. Belajar agamanya jauh toh. Jauh. Tahun 2013 baru alif bata. Oh, berarti dari tahun 85 5 sampai 2013 2013 baru. nggak ada pembimbing tuh, ada pembina. Enggak dibimbing sama suami enggak. Oh enggak. Jadi saya ikut-ikut ibu pengajian, ikut-ikut ikut-ikut aja mendengarkan. gitu, iya, iya. Tidak membaca tapi mendengarkan Tapi sholat, saja. gitu Sholat kan. bisanya Puasa. puasa, kayak gitu. alhamdulillah itu Yang bisa. Standar-standar itu ibadah. Nggih, standar. nggih yang umum. Iya, 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 iya. Tapi fokus untuk membacanya kan setelah operasi, Iya. setelah kemo itu. Waktu itu ibu meninggal kapan waktu itu? Ibu sama bapak? Nek bapak itu tahun 2004. 2004. Nggih. Nek ibu 2017. Oh, berarti 10 tahun yang lalu Iya. dan 7 tahun yang lalu kali Iya, ya. 17. 2017 ya? Iya. Ya, Iya, sekitar segituan lah. 17 ke sini berapa tahun? 17 ke sini 2025 8 tahunan 8 lebih. tahun. 8 tahun. 10 tahunan. Saya sakit kok. Saya sakit. Salah. Saya sakit berarti 2013 saya masuk baca Quran. Ibu saya kontak 2013. Ibu 2013 2013. meninggalnya. Ya, sudah 10 tahun lebih sih. 10 tahun. Ini 17 itu salah saya. Oh, berarti Acara yang, lain. kalau bapak itu kan 2004. 2004. Berarti 20 tahun ya. Nggih. 20 tahun bapak meninggal, nek ibu baru 10-12 tahunan ya. Iya, betul. Nggih, 2013 saya masih kontrol sih. Dikontrol. Kontrol ke Semarang. Berarti sekarang ibu nih masih terus belajar. Alhamdulillah belajar terus ya, setiap hari deres ngertos ya, tadarus sendiri Tadarusan. setiap habis subuh. Alhamdulillah yang belajar di rumah sudah sampai juz 27. Tanpa guru, tapi kalau di pondok kan ada gurunya. Ada gurunya. Iya, 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 Iya. 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 Jadi setiap hari katanya kita paling tidak 1 atau 2 kalimat kan gitu. Iya, betul. Saya jalankan, insya Allah saya biar tambah pinter. Amin, amin, amin. ya Iya, Allah, amin. saya hanya itu untuk menuju ke akhirat nanti sangunya saya apa, Iya, iya. ya kan? Betul, betul. Itu kehidupan saya mas, selama masuk Islam Kemudian itu. suami Suami saya Islam, tapi Masih- maaf, suami ya masih hidup, tapi hidup? karena saya nggak cocok, Oh, nggak oke. cocok, Nggih, Berarti sekarang hidup sendiri di sini. hidup sendiri. Iya, iya. Kalau anak mah sering ya kesini ya. Hmm? Kalau anak sering kesini kan anak. Ya setahun sekali kalau hari raya. Oh, hari raya. Kemarin hari raya nggak kesini karena sibuk sih, hanya libur sehari itu, terus malamnya tugas, pas Mas itu tugas. Berarti emang betul-betul sendiri tinggal di sini. Dalam? Betul-betul tinggal sendiri Iya, di sini. tinggal sendiri dan lingkungan isinya baik-baik semua. Baik-baik ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Anu, bersyukur Terus, sekali mendapat rumah dekat masjid itu iya. yang saya inginkan. Masya Allah. Orang-orang sini baik-baik, Alhamdulillah. mengakui saya sebagai mu'alaf, dirangkul begitu, Masya dirangkul. Allah. Saya kemarin jatuh sakit itu pun Oh, orang datang mendoakan. Masya Allah. Jatuh hari Jumat, hari Sabtu pas puasa mas, pas puasa itu hari Sabtu subuh sampai tindak meriki. Satu masjid itu yang berjamaah dengan Pak Yainya, itu saya merasa alhamdulillah ya Allah, dirangkul sekali saya di sini. Semakin semangat untuk belajar agama. Belajar agama Nggih, Islam. semakin semangat. Mengamalkan agama Islam semakin semangat gitu ya. Iya, semakin semangat. Oh, Masya Allah. Ternyata kehidupan beragama di lingkungan yang pas, ya kan? Waktu dulu di Semarang kan lingkungannya orang Katolik. Oh gitu. Oh. Jadinya kan ya mbaurnya orang Katolik. Betul, betul, betul. Tergantung lingkungan, Mas. Saya pikir tinggalnya di tempat kayak Betul, biasa gitu. betul. Oh, Kampung waktu itu di Jalan Tamrin tapi lingkungan warga Katolik. Islam 1-2 tersingkir, tidak anu loh. Tidak bisa nyampur loh. iya, iya, iya. Satu gang itu orang
Nasrani. Oh gitu. Jadi otomatis lebih kuat toh. Iya. Nggih. Masya Allah. Ya alhamdulillah saya dapat Alhamdulillah ya. hidayah di Tegal. Iya ya. Sampai sekarang berarti 40 tahun saya udah Islam. ibaratnya masuk Islam 40 tahun. Masya Allah. Nikmat, Nikmat banget ya. nikmat banget. Lebih nikmat mana Bu sama yang sebelumnya, agama sebelumnya? Nikmat sekarang. Apa bedanya? Apa yang bikin nikmat? Kalau dulu kan kita masih anak-anak ya, Heeh. remaja. Kenikmatannya belum. Hanya nikmat saya mengajar sekolah minggu. Tapi sekarang kan kita kehidupan, tentang kehidupan. Ternyata doa apa yang kamu panjatkan, alhamdulillah terkabulkan. Iya iya. Alhamdulillah. Masya Saya Allah. bersyukur sekali. Nah Ibu kan dulu kan memang waktu di Katolik itu kan belajar tentang agama Katolik, Iya. tentang ketuhanan, Iya. tentang ibadah dan Iya. lain-lain gitu kan. Ketika masuk Islam, pernah nggak sih merasa atau berpikir perbandingan antara Katolik dan Islam, dan yang benar itu Islam? Pernah nggak terpikir, atau dari sisi apa, ketuhanan kah, Iya. ibadah kah gitu? Hanya bedanya kalau Katolik itu masuk gereja pakai sandal kotor itu masuk, ya itu dah. Oh. Ya kan, pakai iya, iya, sandal iya. sepatu itu. Untuk bandingannya kita ke masjid, kita harus lepas. Oh. Lebih suci di masjid. Oh berarti lebih suci. Iya. Oke. Itu kalau untuk lingkungan agama. Lebih mantap. Iya iya. Ya. Sebelum kita ibadah berwudu dulu kan, itu kan lebih mantap. Oke. Kalau dari sisi ketuhanan, Katolik ketuhannya lebih kuat di Islam. apa yang bikin kuat di Islam Ya. dibanding Katolik Bu? Saya lebih kuatnya apapun yang kita jalankan, ibadah, berdoa itu terkabulkan, Mas. Terasa. Terasa lebih terkabulkan. Nggih. Karena kehidupan saya setelah berkeluarga kan Islam sampai betul. sekarang itu kita menginginkan anak ujian lulus dengan nilai baik, alhamdulillah. Lulus dapat kerjaan, alhamdulillah, cepat terkabul. Masya Allah. Mungkin itu semua itu karena Allah semua. Betul. Dan karena kita ikhtiar. Memang kita ikhtiarnya selain berdoa, berpuasa. Oh iya iya. Itu iya, iya, iya. entah itu menurut Islam ndak ada apa ada ya. Gimana? Hari lahirnya saya selalu puasa. Ada. Hari lahirnya anak saya puasakan. Oh gitu. Waktu ujian matur saya puasa, ingin membantu. Boleh. Yaitu terkabulnya terus seperti itu. Anak-anak soleh-soleh semua, alhamdulillah. Masya Allah. Saya bersyukur sekali, anak cucu saya ngajinya pintar-pintar, Pintar-pintar ya. alhamdulillah. Oke. Nah sekarang kan Ibu kan sudah menjadi muslimah ya. Nggih. Ibu dulunya kan Katolik. Nggih. Apa yang mau Ibu sampaikan ke anak-anak nih, ya kan? Anak-anak Ibu kan ada di luar kota ya. Nggih. Apa yang mau Ibu sampaikan ke anak-anak Ibu? Oh, pesan kah atau apakah gitu kan? Biar kita, Ibu sama anak-anak dan keluarga itu bisa berkumpul lagi di surga nanti gitu. Iya. Untuk anak-anak semua dan cucu-cucu saya, rajin beribadahlah, berbuat yang baik, rajin bersedekah, selalu mendoakan Uti yang terbaik, biar sehat terus, menjalankan ibadah baik pula gitu. Begitu ya Mas Begitu ya. ya. Insya Allah. Iya. Kalau ada harapan yang ingin dipanjatkan ke Allah untuk Bapak yang waktu 20 tahun lalu meninggal, itu apa ya Bu? Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Selama hidup Bapak menjalankan ibadah dengan keyakinannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendoakan seperti itu. Dijauhkan dari siksaan, dijauhkan dari siksaan kubur. Amin ya Allah. Saya selalu mendoakan seperti itu, Mas. Iya ya. Jadi saya bisanya begitu dengan adanya dukungan Bapak kan, saya selalu ingat, bacalah kitabnya. Begitu, itu inti daripada keyakinan saya semakin kuat. Itu dari kalimat Bapak. Padahal Bapak masih non-Islam, Katolik, ini masih Katolik.
itu. Jadi mengikhlaskan dia, dan kata seperti itu mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Ya sudah, tidak langsung marah, enggak. Iya, iya. Cuma menangis itu. Nangis aja ya. Iya. Insya Allah. Ya itu saya disuruh, kata orang, bapaknya non Islam ini, ya enggak apa-apa, itu bapak saya kok. Ya dah, saya selalu mendoakan. Kita ziarah ketika hari rayanya. Iya, iya. Selama di sini saya mendoakan. Iya lah. Ya dah. Malam Jumat itu dah selalu dah doa-doa. Karena kan memang kalau kata Nabi Muhammad, kata Rasul itu ada 3 yang ditinggalkan oleh setiap orang. Iya. Salah satunya adalah anak solih dan solihah yang mendoakan orang tuanya. Iya. Nah, Iya. nanti insya Allah kalau kata Rasul itu di akhirat itu ketika hisab itu ya, Iya. ketika hisab nanti ibu kan sebagai anak Iya. nyariin tuh bapak saya mana. Iya. Kalau misalkan Saya memang cari. bapak ibu udah di neraka, Iya. bisa tuh ketarik tuh ke surga Iya. tuh. Insya Seperti Allah. itu mudah-mudahan Insya ibu ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan. Saya harapkan seperti itu. Iya betul, mudah-mudahan amin gitu kan. Berarti waktu pas ibu masuk Islam itu ada ujian dari ini gak sih, teman-teman Ujian. gereja? Lah itu teman-teman gereja kan teman-teman guru. Iya. Lah selalu saya bermimpi gereja terus. Oh, Iya. Saat itu selalu bermimpi. setelah syahadat Iya. Itu kan Gimana berarti iman saya masih diuji. diuji. Lah Pak Iqbal itu, Pak Guru itu, saya ceritanya sama Pak Iqbal, Bu nyenengan isone baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, saya bacanya itu terus, saya bisanya apalnya itu. Baca terus menyarankan pakai jilbab sih kerja. Oh iya bagus, akhirnya terlindungi. Masya Allah. Lah jalannya saya pakai jilbab itu ngimpi gereja terus. Oh, Jadi aduh, gereja terus kalau nangis cerita sama Pak Iqbal, kok saya ngimpi gitu terus ya. Terus kehidupan berumah tangga juga diuji. Ya Allah, saya sudah masuk Islam, diuji, ujian keluarga. Tapi insya Allah Allah akan mendengar doa-doa saya. Alhamdulillah saya sampai diberi sakit, sembuh, ya dah. Sampai pensiun, saya menempati rumah di sini, semakin menambah ilmu agamanya, insya Allah. amin, amin, amin. Nggih. Mudah-mudahan ibu istiqomah ya bu ya. Amin amin ya Allah, pandungannya Amin, matur nuwun. amin. Nggih. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak ibu menjadi anak-anak solih dan Amin solehah. amin ya Allah, amin. Cucu-cucunya juga Ya, gitu amin kan. amin. Mudah-mudahan terus Islam sampai akhir hayat. Amin ya Allah, amin yang diharapkan. Allah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khotimah ya Bu. Amin ya Allah. Ibu ada mau disampaikan lagi buat anak-anak atau keluarga atau siapapun? Ada kan keluarga yang masih Kristen? Sudah meninggal ini kemarin. Enggak semua ya? Iya, enggak ada. Oke, enggak ada ya. Enggak ada. Oke, di tengah kehidupan ibu yang sendiri di sini kan, yang mudah-mudahan ibu bisa dibersamai oleh salah satu anak ibu lah ya di Nggih. masa senjanya seperti ini Nggih, kan. nggih. Karena kan sangat ya rentan sekali gitu kan, bahaya sekali gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih ibu sudah mau berbagi kisahnya. Sama-sama, kisah hidup saya Sama. masuk Islam sampai sekarang. Begitu Siap. Mas. Nggih. Tentunya pasti ada pelajaran setiap Pelajaran. cerita, Iya. di setiap perjalanan. Ada. Tapi Nah, karena saya perjalanan itu kan beda-beda. berbeda-beda dan ada di mana saja. Iya. Tergantung persepsi kita menerima sebuah kejadian tersebut. Iya, Seperti itu ya. Bu. nggih. Bu, sekali lagi terima kasih. Insya Allah. Baik, sahabat wakaf. Itu tadi Ibu Magdalena Kistarti. Maria Magdalena Kistarti yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi Ibu Siti Aisyah. Ya, Masya Allah. Siti Aisyah itu adalah istri daripada Rasulullah SAW dan mudah-mudahan doanya diberikan nama Ibu Siti Aisyah menjadi wanita solihah Amin seperti ya Allah. Sayyidati Aisyah Aisyah. radhiyallahu anha. Amin amin ya Allah. Sahabat wakaf dimanapun anda berada, terima kasih sudah mau menonton ceritanya Ibu Maria Magdalena atau Ibu Siti Aisyah. Mudah-mudahan banyak manfaat, banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita ambil sehingga semua hikmah dan pelajaran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan buat sahabat wakaf yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, silahkan disebarkan juga cerita Ibu Maria Magdalena atau Ibu Siti Aisyah ini ke saudara-saudara, ke teman-teman, ke sanak famili, siapapun
dan insya Allah mudah-mudahan itu diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima amin, kasih. ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalan ya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman Ya, seperti ini. ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga Besar, tinggi, besar ya. ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.